Oke, kita ketemu di program Potret, masih di channel Dadu Sang Bintang Official. Dan pagi ini saya ketemu dengan seorang yang istimewa sekali. Di samping saya sudah ada Pak Hasan Suryayudo. Siapa beliau? Nanti kita akan ngobrol banyak banget. Tapi clue-nya adalah beliau itu dulu awalnya seorang lawyer. Nah, ini juga perlu dikulik. Kenapa dia begitu ingin sekali menjadi lawyer? Terus kemudian, kenapa sekarang beliau bisa mempunyai tempat yang indah seperti ini dan bagaimana perjalanan hidupnya? Kita akan ngobrol bareng Pak Hasan ya. Oke, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Nah, ini saya kenal Pak Hasan kan awalnya dari teman bapak saya. Ini Pak Hasan ini teman bapak saya, teman-teman. Seorang lawyer. Dulu memang dari awal pengen jadi lawyer atau gimana sih? Itu panjang. Wah. Sejak saya SMA, saya telah terobsesi menjadi seorang lawyer gara-gara menonton film di Magelang Theater. Wah. Saat itu Pengen jadi lawyer hanya karena nonton film. Film. Judulnya apa filmnya itu, Pak? itu apa singkat saya, Injustice for All. And Justice for Ya. All. Bintangnya Al Pacino. Al Pacino. Oh iya itu. Ya. Film itu tahun 2009, ya, saya waktu kelas 2 SMA ya, menceritakan tentang idealisme seorang lawyer muda di Amerika, alumni Harvard ya, bahwa dia seorang lawyer muda dan cerdas. Tapi dalam perjalanan karir dia terhambat oleh seorang hakim namanya Hakim Fleming. Ya. Perkara yang ditangani oleh si Arthur Pickering namanya itu selalu dikandaskan, meskipun sebetulnya dalil hukumnya si lawyer tepat karena sentimen. Ya. Hanya karena sentimen. Ya. Karena dia cerdas, dia Hakim Fleming ini melihat bahwa ini seorang lawyer yang betul-betul potensial sebagai the best lawyer. Tapi karena keirian dia, setiap perkara yang ditangani Arthur Pickering selalu dikalahkan oleh Hakim. Kemudian suatu saat si Hakim Fleming itu kena masalah hukum. Ya, masalah hukum, dia membutuhkan bantuan seorang lawyer. Di lawyer ada banyak lawyer, Di kota itu banyak lawyer. tapi dia terngiang-ngiang yang terbaik adalah hakim lawyer Yang selalu ya, dikalahkan itu. Jadi Ya, jadinya dia timbang-timbang. Ternyata dia putuskan akan pakai lawyer yang dia benci itu. Sebaliknya, si lawyer setelah dia menerima permintaan dari Hakim Fleming itu, dia juga menimbang apakah Diterima apa pantas enggak. dan layak saya bela. Suatu saat karena dia tahu profesi, dia memutuskan saya siap bela. Akhirnya terjadi di pengadilan pembelaan yang luar biasa oleh Arthur Pickering. dan menang. Belum, pada saat perkara itu bersidang sampai 90%, itu Hakim Fleming itu akan menang. Sisa 10% ini ternyata idealisme si lawyer muncul. 10% kesempatan dibalikkan, hakim ini dinyatakan salah. Akhirnya hakim dihukum. Justru lawyer itu meminta supaya hakim itu karena dia adalah sumber kesalahan, dia adalah salah yang hebat. Oke. Artinya ngambil dari cerita itu sebenarnya lawyer itu bukan orang yang harus selalu memenangkan perkara, tetapi meluruskan yang bengkok begitu. Ya, menempatkan pada porsi kesalahan klaim ini. Inilah ini sebenarnya di sini. Ya. Mereka mungkin Mas Danu mungkin belum mengerti saya bahwa saya itu mungkin langka orang yang hingga saat ini belum pernah melamar kerjaan. Hanya sekali melamar seumur hidup ya. Lawyer itu. Melamar ibu. Tapi lainnya belum pernah sama sekali. Wah, istimewa ya. Malah dilamar sama orang-orang buat jadi apa gitu ya Pak Hasan. Ya, untuk diketahui teman-teman ini Pak Hasan setelah jadi lawyer dulu lama sekali jadi lawyer itu, kalau sampai hari ini sudah 33 tahun menjadi profesi lawyer, dan di dalam perjalanannya beliau itu sempat mampir di dunia politik menjadi
Ketua DPRD Kota Magelang, ya kan Pak Hasan ya. Oke Pak Hasan, sekarang kita cerita yang lain. Tadi kan keinginan Pak Hasan jadi lawyer. Sekarang kasus apa yang paling menarik Pak Hasan seumur hidup saat jadi lawyer? Kebetulan kasus di Magelang. Ada ya. Waktu itu sempat menjadi berita nasional gara-gara saya membebaskan seorang pembunuh. Oh iya? Ya, menyiramkan ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita, ditolak, dia beli bensin langsung disiram dibakar. Dia meninggal. Kasus tahun 96-97 ya. Ya. Itu sempat menjadi berita nasional karena apa? Bahwa di dalam kasus ini ternyata termuat isi bahwa KUHP yang notabene berlaku sejak tahun 81 baru bisa murni sejak tahun 96. Dalam arti seorang terdakwa yang diancam dengan hukuman 5 tahun, dia wajib fardu ain didampingi sebagai seorang lawyer. Pada saat sebelum itu polisi sampaikan mengabaikan. Ya. Salah ya salah. Ya. Di zaman bapaknya Mas Danu dan sudah itu. Iya. Menjelang Ya. ini ya. Itu gagas pilih. Karena memang ada kesalahan ketik dari penyidik yang mana bahwa di dalam berita acara pemeriksaannya si terdakwa ini ditulis apakah dalam sidang pemeriksaan di pengadilan nanti akan menggunakan penasihat hukum. Nah, saya anggap bahwa ini ada suatu penawaran ya. mengabaikan hak tersangka sejak di polisian. Ini polisi udah mengambil alih pengadilan. Justru ini yang menarik. Waktu itu Suara Merdeka, Tempo, Skatra, muat semua kasus. Dan berhasil. Fenomenal, berhasil. Tapi akhirnya ya karena kita negosiasi, masa pembunuh mau dibebasin kan nggak mungkin. Karena itu hanya sebatas formalitas hukum aja, acaranya yang tidak dilaksanakan oleh polisi dengan baik. Nah, akibatnya fatal untuk pemeriksaan persidangan. Oke. Nah ini menarik ini. Tadi kan saya di awal sudah mengatakan ini kok punya tempat kayak gini. Ini Pak Hasan itu sekarang setelah pensiun dari masih dia di dunia politik masih, tetapi lebih ke manditoratu gitu ya. Jadi beliau lebih senang sekarang ngurusin warungnya seperti ini. Ini namanya Pancuran Pitu yang ada di Magelang, daerah Magelang Utara yang Ngembilor. Nah ini kenapa sih Pak Hasan kok tiba-tiba langsung beralih ke kuliner itu? Kenapa ini? Saya nggak nyangka loh benar. Tiba-tiba langsung beralih ke kuliner kenapa? Ini ya, memang ada darah dari mbah saya dulu, seorang yang bergerak dalam bidang kuliner juga. Tapi waktu itu masih di pasar ya. Waktu itu ada legenda di pasar, ada Pak Marto, ada Lurah, Senerak ya, Pak Senerak, Lurah itu diambil sama Pak Marto. Bahasa itu juga shop, tapi segmen pasarnya beda-beda. Kalau Pak Marto itu orang-orang priayi, Lurah juga gitu. Kalau mbah saya itu melayani orang kecil, orang-orang desa-desa yang sebentar. Saya membayangkan pasar Rejo Binangun waktu itu ya. di los yang panjang itu, ya, terus ya. Atasnya gede gini. Ya. Ini juga jangan-jangan inspirasi dari sana juga nih, gede di atas ini. Udah. Oh gitu ya, ada darah memang ya. Kuliner ada, ya. Ada mbah saya ya, usaha itu kuliner juga waktu warung shop ya, shop desa, bangsa orang-orang desa-desa, tapi kok ya ramai, gitu ya. Ya. Jadi terus kemudian Pak Hasan nerusin kan gitu ya. Tapi kok jualannya beda sih? Ini kita punya memang dengan spesialisasi. Saya kan dari awal kan ada komitmen saling bantu-membantu. Kalau sebagai lawyer kan memang kita punya kantor, tapi kan dalam kerjanya bukan tetap. Kalau ada punya usaha kan, kalau saya dapat, yang dapat saya tidak dapat, yang dapat punya untuk saya. Gitu. Oh gitu. Kebutuhan itu seperti itu. Oke. Saya yang salut sama Pak Hasan ini adalah beliau itu selain tidak sekedar membuka warung, tapi dia juga belajar bagaimana
agar warung itu bisa semakin baik. Bahkan seperti tempat ini yang kita lagi dudukin ini adalah kafe baru untuk membuat kopi saja. Pak Hasan itu nyempetin kursus loh ya. Ini kopinya, wah, sorry ya. Ini cuma buat saya sama Pak Hasan yang di rumah ya, nanti bikin sendiri aja. Tapi kalau pengen ya datang ke sini. Ini belajar jadi barista lama nggak sih Pak? Kita pakai kursus yang 10 jam di 10 Sinau jam. Cafe di Jogja. Waktu itu kita kursus di barista di Jogja Tronic. Oh, di daerah Jogjatronik sana itu ya. THR dan sebagainya itu ya. Di situ kita dari jam pagi sampai malam, mulai teori sampai kita praktek membuat manual brew. Bahasan nggak merasa canggung gitu dari lawyer, biasanya hidup di dunia yang tinggi loh Pak, jadi ketua DPR terus harus ngelayanin orang-orang itu gimana sih Pak? Kita tidak merasa ya bisa di politik sukses ya karena rakyat. Di dunia lawyer pun ya dari awal itu dari rakyat. Karena saya pun dari mahasiswa sudah punya lembaga bantuan hukum yang memang membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya. Ya gitu ya. Jadi nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Itu memang harusnya sifat seorang pemimpin gitu ya, langsung terjun ke rakyat. Ya seperti ini ya, Mas Dano mungkin baca di Facebook saya ini ya bahwa 33 tahun mulai saya pasca ini saya membuat suatu pengabdian dalam bentuk nasihat-nasihat hukum, konsultasi hukum, atau arahan kepada orang yang membutuhkan, namanya orang yang buta hukum, yang tidak mampu atau apa bisa datang ke pancuran itu sambil nyoto bareng. Oh ini dia nih, ini yang sebenarnya mau saya jadikan clue teman-teman. Jadi Pak Hasan ini bisnisnya semakin berkembang. Jadi selain pertama buka ikan bakar-bakaran, terus kemudian bikin kafe, terakhir ini beberapa bulan terakhir ini dia sudah mulai juga mengembangkan usahanya buka soto di pagi hari, soto Semarang ya. Soto ya namanya ya. Soto resepnya saya. Nah, soto khas Pancuran Pitulah pokoknya. Istimewanya kalau di tempat lain jajan soto ya jajan soto bayar soto dong. Tetapi di sini ada benefit yang justru harganya jauh lebih tinggi daripada sotonya itu. Jadi kalau Anda mau datang belanja di sini beli soto gitu, malah bisa konsultasi hukum secara gratis. Ya. Ini dalam momentum 33 tahun. Ya, pas selamanya ya. Ini memang pengabdian kita. Ya dimulai dari itu ya. Mulai masa itu kita mau mengabdi masyarakat, ilmu yang kita peroleh, pengalaman yang kita peroleh untuk masyarakat. Nggak rugi Pak. Oh iya, yang lain bayar loh. Ya nggak ya. Karena kan kita kan harus take and give yang lain-lainnya. Oh gitu ya. Jadi artinya rezeki itu nggak cuma dari satu sisi, insya Allah tapi juga ya ada yang persaudaraan lain, yang saling isi. Wah, ini suatu yang istimewa. Kalau kalian saat ini lagi dengar suara gemercik, itu adalah jadi tempat ini adalah tempat di sebuah pinggiran kota. Terus kemudian ada sungai yang airnya sangat bergericik. Kalau kita lihat di belakang sana, kita nanti jalan-jalan, kita lihat ada saung-saung, ada kolam-kolamnya, wah asik banget pokoknya. Jadi humilah makan di sini nyaman gitu, Pak Hasan. Terakhir saya pengen tahu Pak Hasan pesen buat pemimpin sekarang gitu, harusnya seperti apa? Pak Hasan sudah pengalaman juga jadi pemimpin di Kota Magelang juga, jadi ketua DPRD Kota Magelang waktu itu pesannya apa kira-kira? Kepada pemimpin ya, sekarang ini saatnya kita betul-betul konsen ke masyarakat. Jangan sampai bahwa Anda melupakan, karena apa? Pemimpin itu bisa jadi pemimpin karena ada rakyat. Jangan sampai setelah memimpin dia lupa rakyat. Nah, selama ini saya lihat begitu dewan atau begitu dia duduk, dia akan lupa berdiri, mati lupakan konstituennya. Karena ya itu kos politik. Makanya idealnya
seorang pemimpin itu harus ada kemapanan ekonomi, kemapanan moral, kemapanan ekonomi. Itulah yang Modalnya itu dulu ya. Jangan sampai pemimpin itu hanya cari pekerjaan, jadi anggota dewan, jadi wali kota, bupati itu keluar berapa ada pemimpin. Yang penting banyak kan sekarang banyak ya karena itu sistemnya yang berubah. Makanya kalau kita milih pemimpin harus yang ada 3 mapan tadi. Ada pemimpin itu mapan ekonomi, dia mencari pekerjaan, mapan dan moral, dia punya integritas moral yang bagus, intelektual dia punya bekal keilmuan yang ya, gitu ya. Oke, itu yang buat pemimpin. Kalau yang buat anak muda, Pak Hasan? ya anak muda sekarang ini eranya ya kreativitas teman-teman semuanya. Sekarang itu bersaing dalam era teknologi yang luar biasa ini. Orang muda yang bisa sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan situasi dengan kreativitas. Ya lihat-lihat ya sayang ya bahwa kemarin itu sempat orang muda yang jadi staf presiden ya yang sebetulnya kita banggakan itu, tapi ternyata idealisme luntur. Padahal dia itu potensial semua. Ya ada eksistensialitas. Berarti ada unsur yang tidak terpenuhi tadi, tidak siap tadi secara mental itu. Moralnya mental itu. Makanya untuk anak muda yang punya integritas moral. Seperti yang Samuel Arthur Kideng tadi di pengacara tadi, meskipun dia dijanjikan uang banyak oleh hakim itu, ternyata dia masukkan hakim itu. Itu ada nilai keberanian untuk membela kebenaran. Ya. Oke. Oh, ini menarik. Nah, Pak Hasan, kalau Pak Hasan yang dari 3 profesi tadi, pengusaha, lawyers, atau politisi, Pak Hasan yang paling seneng yang mana? Yo, jujur aja. Semua ada plus-minusnya. Ya. Kalau di lawyer, banyak kita juga bantu masyarakat bersama ya. Di politik kita juga bantu masyarakat. Pengusaha kita pun juga ini seperti itu. Makanya kalau di politik, kalau kita menjabat kadang-kala ya orang itu kan cari kehormatan. Tapi yang tidak cukup kehormatan, Mas. Ya yang terbaik adalah memang kita di mana-mana bekerja yang terbaik. Begitu lawyer, begitu polisi, maupun pedagang. Pengusaha ini kan, pengusaha itu ya. Saya tidak mau pengusaha bakul aja lah. Bakul aja. Ya. Oke. Soto, ya. Jangan bakul hukum, bakul hukum nanti idealisme luntur ya. Iya. Soto bakul soto kalau tukang apa namanya bukan tukang pokrol ya. Kedua ada terutama pokrol ya, itu kan zaman Belanda muncul istilah pokrol karena situasi pada saat kolonial dulu. Oke, kayaknya cukuplah kita ngobrolnya sama Pak Hasan. Tapi nanti suatu saat kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Saya akan mengali banyak lagi tentang Pak Hasan dari sudut pandang yang berbeda. Barangkali nanti kita di sesi berikutnya kita akan ngobrol sambil mancing di belakang, kan bisa juga. Siap, ya. Oke, teman-teman, demikian potret kali ini. Sampai jumpa di episode potret yang lain dengan orang-orang yang lain. Kita ngopi dulu ya. Sampai jumpa.